ininya dulu ya, apa namanya, pengaturannya terlebih dahulu. Sebentar. Nah, ini ya Mas ya, berarti ya. Ya Bu. Oke, saya jelaskan aja ya secara umum ya teman-teman ya, supaya nanti pada saat latihan kalian bisa menentukan. Nah, di sini tarif sewa itu didasarkan pada formula sebesar tarif pokok sewa ya kalikan faktor penyesuai ya. Yang mana tarif pokok sewa itu adalah khusus untuk yang sewa non infrastruktur ya, itu merupakan daftar tarif pokok sewa yang ditetapkan pada awal tahun oleh pengelola barang ya. Artinya apa? Artinya setiap awal tahun pengelola barang itu menerbitkan daftar tarif pokok sewa. Seperti itu ya. Nah, dan saat ini yang tadi saya sampaikan tarif pokok sewa ini belum diterbitkan untuk 2021 ini oleh pengelola barang, karena tadi yang saya sampaikan di di peraturan ini masih baru saja terbit, sehingga tarif pokok sewa ini masih dalam pembahasan ya, sehingga ini belum diterbitkan. Oke. Nah, sehingga nanti yang kalian latihan, ini tarif pokok sewanya adalah given dari saya, gitu ya, asumsi saja. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke faktor penyesuai. Ya. Jadi faktor penyesuai di sini ada dua ya, faktor penyesuai kegiatan usaha dan faktor penyesuai periodisitas. Ya. Nah, faktor penyesuai kegiatan usaha ini adalah faktor-faktor penyesuai berdasarkan jenis kegiatan usahanya. Yang mana di sini dibagi menjadi 3 ya. Jadi ada bisnis, non-bisnis, dan sosial. Gitu ya. Jadi ketika itu bisnis, maka kita kenakan tarif sebesar atau faktor penyesuai sebesar 100%. Ya, jadi tarif pokok sewa kalikan 100%. Gitu ya. Itu kita dapat pertama ya. Terus kemudian untuk non bisnis 30 sampai 50% di sini faktor penyesuaiannya. Ya, jadi di sini sifatnya non profit. Terus yang terakhir adalah sosial. Ya, sosial berarti di sini dapatnya faktor penyesuaiannya adalah 2,5%. Namun demikian, persentase yang di atas ini ada pengecualiannya. Ya, pengecualiannya ada yang di bawah ini. Ya, yang bisa kalian baca di bawah. Jadi ketika faktor kegiatan usahanya adalah dia bisnis, tapi ya kecuali ya, tapi dia adalah koperasi sekunder ASN, TNI atau Polri, ya, maka dia faktor penyesuaiannya tidak lagi 100% tapi 75%. Pun demikian ketika dia koperasi primer ASN, TNI, Polri, maka meskipun dia bisnis, tapi faktor penyesuaiannya tidak lagi 100%, tapi 50%. Kemudian terakhir, ketika suatu usaha UMKM, ya UMKM, kan ini sudah komitmen pemerintah untuk selalu mendukung UMKM ya. Maka di sini ketika bisnis tersebut berupa UMKM, maka faktor penyesuaiannya tidak lagi 100%. Tapi 25%. Ya, jadi ini sangat komitmen pemerintah sangat terlihat di sini untuk membantu UMKM. Nah, kemudian ketika dia non bisnis ya, secara umum defaultnya dia 30 sampai 50% faktor penyesuaiannya. Tapi ketika sewa tadi diinisiasi oleh pengelola atau pengguna untuk mendukung TUSI, ya, jadi untuk mendukung TUSI maka dia pengelola atau pengguna membuka kemungkinan siapa untuk melakukan ini ya, untuk menyewa, maka
dibuka kemungkinan atau faktor penyesuaiannya adalah sebesar 15%. Kemudian ketika sewa untuk sarpras pendidikan, pemenuhan kebutuhan pendidikan keluarga ASN, TNI Polri, maka di sini cukup 10%. Ya, di sini kalau di beberapa kementerian ini ada ya, contohnya di Kementerian Pertahanan itu ada TK ya, ada SD gitu ya. TK-nya mungkin kalian pernah dengar TK Kartika ya. Itu juga TK yang biasanya untuk pendidikan keluarga TNI seperti itu. Nah, ini cukup 10% meskipun dia non bisnis. Nah, siap untuk sosial ini sama. Jadi faktor penyesuaiannya selalu 2,5%. Nah, kita masuk faktor penyesuai kedua, yaitu faktor penyesuai periodisitas. Di sini ada 2 faktor penyesuai yang mana kalau kita lihat ya, ini dua-duanya harus masuk ke dalam faktor penyesuai di sini, ya, menjadi pengali. Ya, karena ini beda. Satunya faktor penyesuai kegiatan usaha, satunya lagi adalah faktor penyesuai periodisitas. Untuk periodisitas kita melihat dari jangka waktunya, teman-teman. Ya, jadi jangka waktunya mulai dari 1 tahun sampai 5 tahun. Ya. Dan kemudian di sini untuk yang per tahun ya, sedangkan untuk yang selain per tahun di situ dibuka juga ya kemungkinan untuk menyewa kurang dari 1 tahun. Jadi di sini dibagi menjadi per bulan, per hari dan per jam. Ya. Nah, ini adalah faktor penyesuai dari masing-masing tersebut. Ya. Nah, ketika kita melakukan kita per tahun dulu ya, masuk per tahun dulu ya. Sewa katakan 1 tahun, berarti rate-nya adalah 100%. Ya. Kemudian ketika 2 tahun, 120%, kalikan rate yang tadi, tarif pokok yang per tahun ya, kalau per tahun berarti tinggal kalian kalikan dengan 2, kemudian kalian kalikan lagi dengan 120%. Gitu ya. Kenapa ini Bu, makin tinggi gitu? Kan sudah kita kalikan dengan jumlah tahunnya. Gitu ya. Karena kita tahu bahwa kita menetapkan rate-nya itu di awal. Ya enggak? Waktu awal kita sudah ngitung nih 5 tahun ke depan rate-nya adalah sebesar sekian gitu. Nah, sehingga di sini makin tinggi karena kita sudah memperhitungkan tadi ya. Jadi di sini ada penyesuaian untuk kenaikan harga properti ya, harga kemudian nilai wajar tanah ya. Terus kemudian juga memperhitungkan adanya penyusutan ya, kos untuk penyusutannya. Kemudian juga memperhitungkan adanya inflasi dan lain sebagainya. Sehingga di sini kita tetapkan di awal, tetapi risikonya mendapatkan ada faktor penyesuaian yang lebih tinggi. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kita masuk ya ke per bulan, per hari, dan per jam. Nah, Bu, oke kita masuk ke per bulan, Bu. Nah, di sini 130%. Maksudnya seperti apa? Ya, maksudnya seperti ini. Jadi kalau kalian katakan kalian ngekos nih, ya enggak? Ngekos di Sarmili atau di mana nih, di PJMI katakan gitu ya. Tentu beda ya rate yang diberikan ketika kalian ingin ngekos selama 1 tahun dengan rate yang kalian ingin ngekos per bulan, ya enggak? Pada umumnya mahal mana? Per bulan. Per bulan, betul. Ya, jadi misalnya nih kalian mau ngekos, kalian atau ngontrak deh, ngontrak 1 rumah ya. Kalau kontrak kelihatan banget ya, mungkin kalau kos per kamar nggak terlalu kelihatan selisihnya. Tapi kalau ngontrak itu akan kelihatan sekali. Kalian ingin ngontrak 1 rumah rame-rame dengan teman kalian gitu ya, rame-rame dengan teman kalian, terus kemudian dikasih tahu nih sama yang punya rumah. Oke, Mbak atau Mas gitu ya, kalau kalian mau ngontraknya setahun ya, maka kalian cukup katakan membayar 10 juta per tahun.
Tapi kalau kalian mau bulanan, maka per bulannya adalah 1 juta. Seperti itu. Bisa dibayangkan? Ya, sehingga kalau kalian sebulan kalau dihitung per bulanan kalian sewanya atau kontraknya bulanan, kemudian sampai 1 tahun, maka jatuhnya menjadi 12 juta. Sementara kalau kalian full 1 tahun gitu ya, maka itu cukup 10 juta. Gitu ya. Jadi intinya kalau yang begitu kalian masuk ke sini ya, kalian mikirnya kayak apa ya? Kayak eceran gitu ya. Grosir dengan eceran, harga grosir dan harga eceran gitu. Tentu saja kalau eceran itu menjadi lebih mahal. Ngapa sih Bu kayak seperti itu? Ya karena kalau kita masuk ke dunia bisnis ya, ini adalah bisnis juga ya seperti ini ya. Bisnis dan ini bentuknya real property ya, jadi fixed income gitu ya karena kita dapat sewa. Nah kalau kita masuk ke industri seperti ini, maka kita punya risiko ya. Jadi seperti dunia bisnis secara umum pasti ada risikonya ya. Nah kalau di sini kita punya risiko yang mana risiko itu adalah risiko properti tersebut tidak terhuni ya, jadi ada idle-nya, ada kosongnya ya. Misalnya kalian 1 tahun penuh ya, maka kemungkinan 1 tahun penuh itu tidak ada risiko idle ya enggak. Jadi ibu kos juga santai aja selama 1 tahun ke depan pasti udah jelas ini ya, pendapatannya sudah jelas. Beda ketika ada per bulan, ada per hari dan per jam. Nah, kalau per bulan, per hari, per jam ada kemungkinan bulan berikutnya nanti kosong, nunggu lagi, ada masuk, kosong lagi, seperti itu. Apalagi per jam ya. Per jam kemarin dimungkinkan juga ketika kita misalnya suatu satker punya aula, ya aula kemudian disewakan ke pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini menyewakan lagi untuk misalnya nikahan, ya, ada acara perpisahan atau kemudian family gathering seperti itu. Nah, dia kan tidak tiap saat tuh full, ya enggak. Sementara dia bayar sewanya ke pemerintah kan full, ya selama misalnya 1 tahun ke depan. Tapi dia kayak ecerin gitu ya, per jamnya, per bulan seperti itu. Nah ini tentu ada risiko di sana. Gitu. Nah selisih tadi ya, selisih persentase ini. Selisih persentase inilah untuk menggambarkan risiko tadi. Oke, bisa dipahami? Ya. Terus kemudian kita masuk, Bu, bagaimana kalau 6 bulan saja? Ya, 6 bulan saja. Maka di sini berarti kita proporsional saja, Mas, ya. Karena ini adalah faktor penyesuai. Ya, faktor penyesuai. Misalnya 6 bulan berarti ya kalau rate yang diberikan adalah tarif pokok yang diberikan per tahun, ya kalian proporsionalkan. Kalau setengah tahun berapa? Baru nanti kalian kalikan dengan periodisitasnya. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, supaya kalian lebih memahami apa yang saya sampaikan, kita langsung masuk aja ya ke latihan. Iya, memang perlu ini Bu, ada semacam peraturan dari peraturan menteri. Saya share soal latihannya melalui WA ya, teman-teman ya. Ini bisa dimasukkan di PIS gitu Bu. Izin Bu. Izin. Silahkan. Kalau misal sewa yang bisnis tapi periode pembayarannya per bulan itu gimana Bu penyesuaiannya? Bisnis ya, bisnis berarti kita 100% di sini ya. Ya. Terus kemudian berapa bulan, Mas? Mungkin 6 bulan saja Bu contohnya. 6 bulan. Oke. Berarti bisnis di sini 100%, jadi tarif pokok kalikan 100%, kemudian 6 bulan. Berarti di sini 6 per 12, kemudian kalikan 130%. Seperti itu. Oke, bisa dipahami. Paham Bu, terima kasih Bu. Oke, good. Soal sudah saya share, ya. Soal sudah saya share.
Terus kemudian sebentar saya akan buka soalnya. Soalnya kurang lebih seperti ini, ya. Dan di sini ada soal nomor 1, ada A, B, C, D. Yang mana untuk A, B, C, D ini, soal nomor 1 ini akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Ya, jadi kelompok 1 akan mendapatkan A dan B, sedangkan kelompok 2 akan mendapatkan C dan D, mengerjakan C dan D. Oke. Nah, di sini asumsi tarif pokoknya sudah ada ya. Asumsi tarif pokok sewa. Kembali ini angka dari saya ya. Jadi mungkin ngawur, jelas ngawur ya. Karena saya nggak ngerti tarif pokok sewa di Medan, nggak ngerti yang di sini gitu ya. Jadi ini hanya tools saja untuk supaya kalian bisa mengerjakan gitu ya. Jadi ini asumsi, kembali ini adalah asumsi. Mudah-mudahan nanti kalau kalian udah ini ya, insya Allah kalau kalian udah lulus kan udah full pakai PMK ini ya, jadi udah tarif pokoknya pun sudah diterbitkan. Sehingga kalian gampang udah. Terus yang untuk yang soal nomor 2 dikerjakan 1 kelompok dan soal ketiga juga 1 kelompok gitu ya. Jadi nanti akan ada 4 kelompok. Dan untuk soal yang nomor 2 ini diabaikan saja ya. Nilai wajar ini sampai di sini abaikan saja. Karena nilai wajar atas sewa BMN ini kalimat ini muncul ketika kalian menggunakan PMK yang lama. Ya, seperti itu. Yang tadi yang saya masih ambigu tadi ya. Ini pakai lama apa baru nih? Kalau lama sudah benar ya, karena nilai wajar atas istilahnya tarif pokoknya belum terbit gitu ya. Tapi di sisi lain saya juga ngitung-ngitung nih, kalian nanti lulus kan udah terbit itu tarif pokoknya. Ya, jadi saya harapkan kalau pakai PMK yang baru ini itu akan lebih relevan ya ketika kalian lulus nanti. Seperti itu. Jadi saya tetap pakai yang baru dan kemudian yang ini abaikan saja untuk kalimat yang ini. Oke, seperti itu ya. Oke, saya akan bagi kalian menjadi 4 room. Kemudian saya nanti akan berpindah dari 1 room ke room yang lain ya. Kalian diskusi dulu. Waktunya kurang lebih 14.26, 14.30, 14.30. Oke, waktunya kurang lebih 30 menit dulu, nanti kalau kurang saya tambahin lagi ya. Oke, silahkan join ke masing-masing. Yang disampaikan oleh kelompok 1 ya, yang diwakili Mas Komang. Kira-kira teman-teman ada yang menambahkan atau men-challenge dari apa yang disampaikan kelompok 1, teman-teman silahkan. Ada yang mau menambahkan atau men-challenge? Wah, ini kayaknya udah paham semua ya. Udah nggak perlu dijelaskan ini kayaknya ya. Oke, bertanya, Bu. Ya, silahkan. Kalau misalkan tujuan kantinnya bukan untuk UMKM gimana? Maksudnya kantinnya bukan UMKM, masuk bisnis kah? Atau tetap 25%? Ya, kalau kantin mostly UMKM ya. UMKM ini kan nggak hanya mikro yang kecil ya, menengah juga kan. Menengah, kecil, mikro, kecil, menengah ya. Jadi menengah itu sampai berapa miliar itu masih menengah, Mbak. Jadi mostly kantin itu UMKM ya, kecuali kalau kantin yang sudah catering yang sudah ini ya, sudah besar gitu ya, sekelas dengan mungkin dia memasok, katakan memasok Garuda atau memasok hotel, memasok apa, nah itu mungkin sudah
kelasnya bukan kantin lagi ya enggak. Mungkin udah restoran seperti itu. Jadi kalau kantin ini kan biasanya emang kecil ya, kata-kata kantin ini kan bukan resto, bukan apa. Seperti itu Mbak. Jadi kalau kantin ya ini. Kalau restoran, sekarang pertanyaannya Bu, kalau restoran bagaimana? Kalau restoran ya berarti kalau dia tidak kategori UMKM ya berarti memang sudah masuk ke bisnis Mbak. Seperti itu. Baik Bu, makasih. Sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke... Izin Bu. Ya, silahkan. Kalau yang A itu, kalau menghitungnya 6 dikali 130% gimana Bu? Kenapa? Yang periode. Yang A. Kenapa begitu? Karena hitungannya per bulan Bu. Jadi 6 dikali 130% itu. Ya, tapi kan rate-nya 60.000 itu kan per tahun ya Mas ya, per tahun. Sehingga kalau kita mau ngitung per bulannya, per bulan, maka itu dikalikan secara proporsional. Oke, sekarang kalau untuk membuktikan, sekarang coba di enter. Itu ya, yang jawaban nomor A di enter. Ini dari Mas Mat Kusman mau sedikit mengkoreksi ya. Coba koreksi pertama atau alternatif kedua hitungannya. Ya, diketik, di copy aja itu dari atas. Di enter aja Mbak, dikasih koreksi kedua atau koreksi pertama seperti itu biar beda. Atau revisi atau apalah terserah, koreksi kedua gitu ya. Oke, sekarang gimana Mas Mat Husman? Coba disampaikan. Seperti itu kah? Iya Bu. Oke. Hasilnya berapa? Rp5.850.000. Coba ditulis. Itu berarti untuk dalam kurung untuk 6 bulan seperti itu. Nah, sekarang enter lagi Mbak. Oke, di copy paste lagi tadi, yang tadi. Sekarang kita hitung untuk yang rate selama 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun menjadi seperti gimana? Enggak pakai koreksi. Bawahannya aja, di bawahnya. Nah, kalau asumsi 1 tahun gitu ya. Berarti kali 100%. 6-nya perlu nggak? Enggak. 6-nya nggak perlu. Hapus Mbak 6-nya. Kemudian kalian kalikan tadi seberapa? 1 tahun 100% ya. Sekarang dihitung. 750.000. Oke, ketik. Nah, sekarang untuk 1 tahun. Sekarang kalian bandingkan untuk 6 bulan 5.850 juta, 5.850.000, untuk 1 tahun 750.000. Kira-kira logis nggak? Tidak. Enggak kan? Ya, memang tidak seperti itu. Jadi tetap kita lakukan periodisitasnya 6/12, Mas. Gitu ya. Bisa kalian lihat di situ ya. Karena apa? Karena 60.000-nya ini rate untuk 1 tahunnya. Ya. Tadi yang saya jelaskan ya, Bu, kenapa kalau lebih kecil bulannya ya, maksudnya lebih kurang dari 1 tahun, kenapa rate-nya faktor penyesuaiannya lebih tinggi? Ya, karena tadi yang saya sampaikan ya. Karena kalau kita lihat dari ini, kita mikirnya kayak ibu kos saja gitu ya. Jadi kalau kalian sewa untuk 1 tahun, tentu rate-nya akan berbeda dengan ketika kalian hanya menyewa 1 bulan atau 2 bulan seperti itu. Oke.
Jadi kayak diecer gitu ya, ada risiko di sana. Risiko apa? Risiko bahwa bulan berikutnya tidak ada yang menyewa, risiko bahwa ada inflasi ya dan lain sebagainya. Jadi ada risiko-risiko yang harus dipertimbangkan, sehingga itulah kenapa rate yang kurang dari 1 tahun penyesuaiannya lebih tinggi seperti itu. Oke, bisa dipahami Mas Mat Husman? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Berarti koreksi keduanya di delete ya Mbak ya. Jadi memang tidak seperti itu. Izin bertanya, Bu. Silahkan. Kalau misal periode sewanya 1,5 tahun, setengah tahunnya itu ikut tahun pertama atau ikut tahun kedua presentasenya? Oke, good question ya, 1,5 tahun. Oke, kalau 1,5 tahun, maka di sini 1 tahunnya jelas ikut yang pertama, ya. Yang menjadi masalah adalah setengah tahun berikutnya, gitu ya. Nah, kalau saya ini masih interpretasi ya, interpretasi kenapa? Karena memang ininya belum fully implemented ya untuk yang ini. Oke, sekarang kita hitung. Misalnya contoh yang nomor 1 ya Mbak ya. Nomor 1. Di copy lagi Mbak. Ya. Kemudian tulis di atasnya asumsi ya, masa sewa ya. Sewa 1,5 tahun. Oke. Oke, jadi gimana ngitungnya teman-teman? 60.000 kalikan. Ya. Ya, kalau saya dalam hal ini saya akan membedah ya. Akan saya bagi di sini. Saya bagi menjadi 2 ya, 1 tahun saya hitung dengan rate 1 tahun, kemudian setengah tahun berikutnya mengikuti rate 6 bulan seperti itu. Jadi nanti akan ditambahkan di sana. Oke, good. Kemudian yang kedua 50 kalikan 6 per 12 ya. Oke, coba dihitung. Jadi berapa itu? (48.500) kemudian sama 9. 1.237.500. Oke, ditulis Mbak. 1.237.500. Oke, benar ya. Saya asumsikan ini hitungannya benar ya, udah ya. Saya nggak mencet kalkulator lagi. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini kalau kalian bisa lihat ya, di tahun pertama itu 100%, terus kemudian tahun kedua kalian menggunakan tarif penyesuai kurang dari 1 tahun gitu ya. Bu, berarti sama ya Bu ya dengan meneruskan gitu ya, meneruskan sewa. Jadi 1 tahun kemudian diteruskan lagi selama setengah tahun ya. Kurang lebih idenya sama. Tetapi nanti kalau penerusan maka yang beda ada di sininya ya. Yang beda di sininya di tarif pokok. Karena tadi ya idenya tarif pokok itu nanti ditetapkan per tiap tahun. Sehingga tahun depan bisa jadi tarifnya akan sedikit berbeda, seperti itu. Bisa jadi sama, bisa jadi sedikit berbeda.
Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, lanjut. Yang B. Halo, ya Mas. Yang Yang B ini tadi dijelaskan udah. lagi itu. Oh, udah ya? Yang B udah ya? Bu. Tadi. Sudah. Oke. Oke, good. Ini ada Ya, sudah. Ada yang mau ditanyakan kah dari sana? Dari perhitungan A dan B? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke yang room 2 ya, yang kelompok kedua, silahkan. Ya, untuk alokasi ketiganya 50 meter persegi untuk sewa ATM, periode waktu sewa 3 tahun. Karena ATM adalah fasilitas dari bank dan bank bukan merupakan UMKM, jadi dia dikenakan tarif 100%. Dan periode waktu 3 tahun dikenakan 125%. Jadi dikali aja, masukin 50 meter persegi dikali 100% dikali 125% dikali 60.000, didapat hasilnya 11.250.000. Untuk alokasi yang keempat, 100 meter persegi sewa kepada perusahaan airline penerbangan, periode waktu 3 tahun. Karena airline bukan merupakan UMKM, jadi 100 meter persegi dikali 100% karena bisnis, dikali 125% karena periode waktu 3 tahun, dikali 60.000 harga pokok sewa, dikali 3 tahun, didapat 20.500.000. Oke. Oke, good. Ada yang mau men-challenge atau bertanya, silahkan teman-teman. Atau menambahkan, boleh. Oke, tidak ada? Tidak ada yang menambahkan atau bertanya atau berdiskusi, silahkan. Sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas, kita ke room kelompok ketiga ya. Kelompok ketiga, siapa yang akan mewakili? Silahkan. Izin Bu. Silahkan Mbak Dera. Jadi tadi asumsinya kan tarif pokoknya 25.000 per meter persegi per tahun. Nah, jadi caranya tinggal 25.000 dikali 100 meter persegi karena luasnya 100 meter dan hasilnya 2.500.000 per tahun. Untuk formula besaran sewanya adalah tarif pokok sewa dikali tahun sewa dikali tarif penyesuaian. Tarif pokok sewanya tadi 2.500.000 dikali 100% dikali 3 dikali 125%. Hasilnya 9.375.000. Tadi 100% itu karena dia masuk ke dalam bisnis. Lalu tahun sewanya 3 dikali 125. Gitu, Bu.
Oke, good ya. Ada yang mau ditambahkan atau di challenge? Silahkan atau berdiskusi. Ayo. Ini kesempatan nih. Ini nanti kita berubah topik terus bingung lagi ini. Oke, tadi di kelas sebelah ada yang menanyakan gitu ya. Bu, kok jauh banget sih Bu sama yang nilai wajar atas sewa di atas gitu ya. Nih nilai yang wajar atas sewa di situ 3 tahun 100 juta Bu. Bagaimana dong Bu? Kok di situ cuma 9375? Ya karena tadi ya, karena saya buatnya ini asumsi ya, hanya asumsi untuk ini kalian aja, untuk kalian belajar aja gitu ya, mempermudah perhitungan kalian. Jadi tarif pokok yang saya berikan ini, yang given dari saya ini, ya jelas salah gitu ya. Maksudnya tarifnya itu nggak segitu harusnya gitu. Jadi di sini adalah tarif yang ini. Nah, seperti yang kalian tahu, sesuai dengan PMK-nya, maka tarif pokok sewa ini yang menentukan adalah penilai ya. Jadi penilai, dia nanti akan menentukan tarif pokok sewanya atau nilai wajar sewa tadi gitu ya. Yang kemudian penilai tadi ya, karena dia tidak mungkin ya, maksudnya menjadi tidak praktis ketika nanti nilai wajar atau tarif pokok sewanya itu setiap saat penilai yang menentukan. Ya, kalau cuman 1-2 usulan nggak begitu masalah ya. Tapi kalau usulannya dilalahnya banyak begitu ya, terus kemudian tenaga penilainya juga terbatas ya, karena mereka juga ada agenda revaluasi dan lain sebagainya, maka ini menjadi sulit ya. Akhirnya usulan-usulan itu banyak yang tidak cepat disetujui gitu ya, tidak cepat diberikan tarifnya berapa seperti itu. Sehingga itulah kenapa di peraturan yang baru itu dibuka kemungkinan adanya daftar tarif pokok. Ya, ada daftar tarif pokok. Sehingga di sini lebih mempermudah perhitungan dan juga mempercepat proses, karena kita tidak perlu setiap saat harus melibatkan penilaian ya, proses penilaian, sehingga ini bisa lebih cepat dan lebih praktis untuk digunakan. Dan tadi untuk menentukan daftar tarif pokok itu tentu saja tetap melibatkan penilai ya. Jadi bukan berarti penilai terus kemudian penilaian tidak dilakukan sama sekali, itu tidak. Tetap melibatkan tenaga penilai yang kemudian tenaga penilai tadi membentuk semacam kayak tim ya. Jadi ada tim, di dalamnya ada penilai. Itulah yang kemudian nanti menentukan tarif pokok, daftar tarif pokoknya. Ya. Nah, tentu saja karena saya bukan penilai ya, bukan penilai, dan kita ini semua adalah data dummy, ya enggak? Semua ada data dummy, sehingga yang saya berikan di sini adalah angka given yang tentu saja bukan mewakili yang sebenarnya, seperti itu. Itulah kenapa ininya selang jauh Bu, gimana? Ya memang mungkinlah orang ini tarif yang saya berikan itu ya tarif asal lah ya, bukan tarif yang dihasilkan dari proses penilaian gitu, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, ada lagi yang men-challenge atau menambahkan atau kemudian bertanya, silahkan. Izin bertanya Bu. Silahkan Mbak Nafila. Ini kan di sini kan diketahui nilai wajar BMN-nya Bu 1 miliar. Itu tuh gunanya untuk apa ya Bu? Apa setiap mau menentukan formula besaran sewa itu harus tahu nilai BMN-nya dulu? Oke, pertanyaan bagus ya. Ini dibutuhkan untuk sebenarnya kalau nilai yang ini ada, yang penting adalah nilai wajar atas sewa kalau kita pakai rumus yang lama. Oke. Kita masih pakai bisa sih ini nilai wajar atas sewanya nanti di ini kan gitu ya. Nanti kita bandingkan mana yang tertinggi atau yang mana terendah gitu ya. Nah, tapi yang di sini ini hanya relevan nilai wajar atas sewa itu ketika kita tadi menggunakan rate yang lama, seperti itu. Dan kalau nilai wajar BMN itu tidak relevan ya, ini mah jebakan soal saja ya.
Jebakan soal. Tapi setidaknya ini kita bisa tahu lah ya, di sekitar sini kurang lebih rate nilainya berapa gitu. Nah, ini biasanya berbanding lurus sih. Kalau semakin nilai wajarnya semakin tinggi, tentu saja nilai sewanya juga tinggi ya. Karena biasanya kalau tinggi kan nilai posisinya berarti dia berada pada posisi yang strategis ya. Dan itu biasanya pada umumnya sewa itu akan berbanding lurus dengan itu. Ini lebih ke jebakan aja sih, Mbak. Jebakan neon. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin Bu, Silahkan Mas Chandra. kalau misalkan yang hasil hitungan itu beda tipis sama harga yang nilai wajarnya Bu, itu yang diambilnya itu harga tertinggi atau harga terendah Bu? Oke, jadi kembali ya saya tekankan ini adalah tadi saya bilang kalimat dan nilai wajar atas sewa BMN tersebut untuk 3 tahun sebesar 100 juta. Ini abaikan saja. Ya, abaikan saja. Kenapa? Karena ini sudah sebenarnya ini untuk yang model yang lama, formula yang lama. Begitu ya. Jadi kalian abaikan saja. Itu yang pertama. Dan kedua, nilai yang dihasilkan oleh penilai dengan ketentuan yang baru yang kemarin saya sampaikan ya, PMK 115, ini sudah tidak ada lagi nilai wajar atas sewa BMN gitu ya. Jadi kita lebih kepada tarif pokok sewa. Yang mana tarif pokok sewa ini juga dihasilkan oleh penilai. Ya, yang tadi saya sampaikan. Jadi sama-sama dihasilkan oleh ini ya. Tapi ini lebih sifatnya tarif pokok sewa. Nah, kalau ini kan sudah nilai wajar sewa itu kan sudah ending ya, sudah besaran sewa selama 3 tahun. Ngerti nggak? Bisa melihat perbedaannya. Ya, kalau dengan rumus yang lama nilai wajar atas sewa ini sudah 100 juta itu untuk 3 tahun. Ya. Jadi dia sudah memperhitungkan tarif-tarif penyesuaiannya, berapa tahunnya, ini semua sudah diperhitungkan di dalam nilai wajar. Gitu ya. Nah, itu dengan rumus yang lama, dengan ketentuan yang lama. Ya. Kalau ketentuan sekarang, penilaian itu tidak menghasilkan nilai wajar atas sewa, tapi menghasilkan tarif pokok sewa. Ya, jadi outputnya beda ya Mas Chandra ya. Jadi yang dihasilkan ketika pengelola meminta penilai untuk melakukan penilaian atas sewa, maka ini hasilnya beda. Kalau dulu nilai wajar atas sewa, which is di dalamnya sudah memperhitungkan berapa tahunnya, sudah memperhitungkan tarif-tarif penyesuaiannya gitu ya. Nah, kalau sekarang ketika pengelola barang meminta penilaian untuk melakukan penilaian sewa, maka outputnya adalah tarif pokok sewa. Oke, bisa dipahami? Bisa Bu. Terima kasih Bu. Oke, good. Nah, jadi ini karena masih rumus yang lama gitu ya. Jadi ini tadi yang saya bilang, tadi saya itu sempat ambigu gitu ya. Pakai yang mana nih ya? Kalau pakai rumus yang lama lebih enak ya, karena yang jelas sekarang ini daftar tarif pokok itu pun belum ada. Seperti itu. Daftar tarif pokok belum ada. Tapi kalau saya berikan yang lama, nanti pada saat kalian lulus ya, kalian pasti sudah pakai yang PMK 115 ini gitu ya. Dan itu malah menjadi tidak relevan gitu. Sehingga akhirnya saya putuskan oke, gitu ya, pakai yang baru ya, pakai PMK 115, tapi tarif pokoknya saya berikan given aja gitu ya. Jadi saya berikan given, kemudian dengan rate yang mungkin jadinya malah jomplang ya, karena saya juga bukan penilai juga gitu ya. Dan ini semua kan dummy ya di sini ya. Oke. Datanya dummy. Oke, bisa dipahami? Oke, good. Ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silahkan.
Izin Oke, bertanya. kalau silahkan. Ada yang mau bertanya? Ya, saya. Yang tarif pokok sewanya itu kenapa nggak pakai yang koperasi primer, Bu? Yang sebesar 50%? Oke, kenapa? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita mempertanyakan, ini bisnis enggak, gitu ya, bisnis murni atau enggak, kan gitu ya. Jelas ini bisnis, ya bisnis. Tapi kenapa enggak masuk ke yang pengecualian, Bu? Ya, karena di sini koperasi pegawai PT Telkom. Ya, sementara ketentuannya adalah koperasi pegawai PNS atau TNI atau Polri. Seperti itu, ya. Jadi ini koperasi pegawai bukan PNS TNI Polri. Makanya di sini kita consider sebagai bisnis. Seperti itu, Mas. Jadi harus lihat ininya dulu ya, Bu, ya. Apa entitasnya dulu. Iya, betul. Kalian dilihat entitasnya, kemudian pertimbangkan apakah ini bisnis, ya, apakah non bisnis atau sosial. Ya, begitu masuk bisnis, kemudian kalian lihat masuk ke pengecualian enggak? Kalau nggak masuk pengecualian, berarti kalian kategorikan sebagai bisnis murni 100%. Pun demikian ketika masuk ke non-bisnis, ya masuk pengecualian nggak yang ada di bawah. Gitu. Kalau enggak, berarti dia masuk ke yang atas, 20-50% itu ya. Terus begitu masuk ke sosial, kalau sosial sudah nggak membedakan ya, semuanya 2,5%. Seperti itu, Mas. Jadi analisanya terutama ada di sana ya, bisnis atau enggak, seperti itu. Terus kemudian nanti analisanya terkait ininya ya, berapa tahunnya, ya, berapa tahun sewanya, seperti itu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 4. Silahkan, siapa yang akan mewakili. Sebelum takut terlambat ya saya izin foto dulu kalian. Semua sudah absen ya? Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Maaf Bu, saya belum terabsen. Belum? Belum. Dera Silva. Hadir, Bu. Komang Widya, hadir ya. Oke. Hadir. Salsabila Putri. Hadir, Bu. Hadir, oke. Oke, kita lanjutkan ya ke teman-teman yang di kelompok 4. Silahkan. Silahkan yang di kelompok 4, wakilnya. Ayo. Ini siapa ini? Halo, kalian bisa mengikuti saya? Izin, Bu. Oke. Oh, alhamdulillah. Akhirnya ada yang Mohon maaf, Bu. Oke, silakan. Di sini untuk soal nomor 3,
diketahui dari soal bahwa tarif pokok sewa yaitu 60.000 per meter per tahun. Kemudian untuk objek yang disewakan yaitu dengan luas halamannya sebesar 1.000 meter persegi dan jangka waktu sewa di sini 1 tahun. Untuk kategori yang menyewa lahan tersebut yaitu entitas bisnis, dan sehingga diketahui faktor penyesuaiannya yaitu untuk kegiatan usaha 100% dan karena jangka waktunya 1 tahun berarti penyesuaian untuk periodisitasnya juga 100%. Sehingga untuk mencari besaran sewanya yaitu tarif pokok sewa yang tadi 60.000 dikali faktor penyesuaian dikali luas lahan yaitu 1.000 meter persegi, kemudian dikali faktor penyesuaian baik untuk periodisitas dan maupun untuk kegiatan usaha yaitu 100% dikali 100%, sehingga didapat besaran sewa yaitu 60 juta per tahun. Kemudian jika jangka waktu sewanya 2 tahun, maka tarif pokok sewa dikali faktor penyesuaian yaitu 60.000 dikali 2 yaitu karena 2 tahun, kemudian dikali luas lahan 1.000 meter persegi, dikali faktor penyesuaian untuk periodisitasnya yaitu 120% dan dikali 100%. Jadi hasilnya 144 juta untuk 2 tahun. Oke, good. Alhamdulillah. Ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, teman-teman? Silahkan. Kalau jam segini tuh udah bayangannya kolak aja ya, kolak es buah gitu ya. Kolak es buah, bakwan, aduh, lontong gitu ya. Tolong Bu, jangan ngomong makanan Bu. Oke, silahkan yang mau men-challenge boleh, nanya boleh, diskusi boleh ya, silahkan. Atau ada yang belum jelas, atau kepikiran kalau begini gimana Bu? Nah, silahkan. Izin bertanya Bu. Silahkan. Tadi itu untuk biaya totalnya yang sebesar 360 itu untuk apa ya Bu? Yang mana ya Mas? 360. 350 juta yang total biaya untuk tempat parkirnya itu Bu. Coba itu tampil. Gunanya untuk apa Bu? Maksudnya di soal gunanya untuk apa gitu Bu? Untuk perhitungannya. Ya nggak ada gunanya ya, iseng aja lah. Oh. Ya kalau mau ngitung BEP-nya boleh, tapi kan kita nggak gitu ya. Berarti itu diabaikan aja ya Bu? Abaikan ya. Oh iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silahkan. Oke, kalau tidak ada, kita kembali ke materi. Kita kembali ke materi. Silahkan di close. Ya, waktunya masih banyak nih, masih 45 menit. Saya jadi kepikiran apa kuis aja gitu. Kalau tidak ada yang bertanya ya gimana ya? Ibu, izin Bu. Ya, silakan. Ada nggak contoh soal untuk yang kondisi penyesuaian atas kondisi tertentu itu Bu? Yang penugasan pemerintah, bencana alam, non-alam, sosial itu Bu? Ya, kalau kita masuk ke sewa.
Yang ini ya. Iya, Nah, Bu. kalau untuk kondisi tertentu, ini memang tadi saya belum membuat contoh soalnya. Dan untuk kondisi tertentu ini kita kita tidak memperhitungkan ya jenis kegiatan usahanya, karena memang kita ini kalau kalian lihat di sini kondisi tertentu itu semuanya adalah kondisi yang kedaruratan ya istilahnya ya. Mostly adalah kedaruratan, kecuali yang penugasan pemerintah. Kalau penugasan pemerintah kan berarti dari top to bottom gitu ya. Nah, kalau yang bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial ini bukan kondisi yang kita harapkan ya. Sehingga pada saat itu kita otomatis nggak menanyakan lagi ya, nggak ada kriteria kegiatan usahanya bisnis, non bisnis atau sosial, enggak. Karena tujuannya adalah untuk kedaruratan tadi ya. Dan sehingga di sini kita faktor penyesuaiannya ya hanya ini gitu ya, 1-50% ya. Dan ini adalah rate untuk tiap tahunnya ya. Jadi kalau memang perlu 2 tahun penanganan ya berarti tinggal kalian kalikan 2, tinggal kalian kalikan 3, kalau 3 tahun demikian seterusnya. Seperti itu ya. Misalnya Bu, misalnya gini Bu, ada LSM gitu ya, LSM kemudian dia menyewa gedung gitu ya, gedung sekolah, karena sekarang sekolah lagi pada school from home katakan gitu. Untuk apa? Untuk misalnya penanggulangan katakan anak-anak yang trauma karena ada bencana alam gitu ya, maka ini di counseling dan itu butuh ruangan katakan gitu. Nah, dia menyewa gedung sekolah ya seperti itu, beberapa ruangan. Nah, ini tentu saja karena dia dalam rangka bencana alam gitu ya, jadi untuk memulihkan trauma anak-anak tadi, maka di sini bisa dikenakan dengan rate yang ya, karena dia tidak punya istilahnya tidak ada kegiatan usaha apapun, tidak ada return apapun gitu ya, returnnya itu dari LSM-nya katakan, maka bisa saja dia dikenakan dengan tarif yang rendah ya, tarif yang rendah 1%, 2% atau 5% gitu ya, kemudian dikalikan dengan tarif pokoknya. Nah, ini kan rendah sekali ya, katakan tadi 60.000 per meter ya, 60.000 kalikan katakan butuh ruangan untuk 200 meter ya, 60.000 kalikan 200 ya, kemudian kalikan 1-2% katakan gitu ya, rate-nya setelah dari pengelola katakan ditetapkan sekian. Nah, tentu rendah sekali dan itu bisa bisa sangat membantu seperti itu. Ya. Jadi di sini memang perlu melihat ininya ya, jenis-jenis bencananya dan kemudian juga tingkat kedaruratannya seperti itu. Nah, kalau penugasan pemerintah tentu saja kalau penugasan pemerintah ada return-nya, bisa jadi dia nanti dapatnya yang rate yang tinggi 50% ya, misalnya penugasan kepada satu lembaga meskipun dia nirlaba segala macam ya, tapi dia kan dapat fee. Nah, ini bisa dikategorikan. Rentangnya memang jauh Bu, ya memang jauh ya. Dan ini berdasarkan judgement biasanya. Judgement dari analisanya. Ya, jadi di sini pengelola harus terjun untuk benar-benar melihat pihak ketiganya ini seperti apa, gitu ya. Jadi mencari tahu, gitu ya. Jadi apakah dia memang benar-benar untuk tujuan ini, dan kemudian kira-kira dia layaknya diberikan rate yang berapa persen gitu ya. Nah, ini tentu saja harus dilihat ya. Seperti itu, Mas. Baik, Bu. Terima kasih. Bisa dipahami. Sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya kembali, Bu. Silahkan. Tadi kan yang faktor penyesuaian kegiatan usaha yang non bisnis itu kan
tanpa pengecualian kan 30 sampai 50%. Nah, nanti itu pengkategoriannya gimana, Bu? Misalnya contohnya kayak 30% itu nanti apa, terus yang sampai 50%-nya itu apa? Nanti kan kalau nggak dikategorikan tiap orang beda-beda. Oke, good question ya. Bentar, saya. Nah, ini kita masuk ke pasal 20 ya di PMK 115. Di sini sudah ada batasannya ya. Jadi kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf B diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan. Nah, itu terdiri dari A, B, dan C. Yang adalah untuk pelayanan kepentingan umum yang menarik imbalan dalam jumlah tertentu. Ya, jadi ada pendapatannya dia ada, gitu ya. Tapi dia tidak semata-mata mencari profit, ya. Bisa jadi bahkan non profit. Terus kemudian yang kedua penyelenggaraan pendidikan nasional atau upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tusi pengguna barang atau pengelola barang. Nah, di sini ya besaran faktor penyesuaian sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis itu ditetapkan 30% sampai dengan 50% yang tadi sudah ada di slide ya. Nah, kemudian yang butir ayat kelimanya. Ya. Di situ disebutkan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ya. Jadi ini pengecualiannya tadi 15%, kemudian 10% dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kalau karena di sini tidak dijelaskan lebih lanjut ya, kalau menurut saya pemahaman saya, maka ini tentu saja bisa kita jadi ini adalah judgement ya, judgement dari ya, judgement dari pengelola barang. Nah, bisa jadi ketika dia ada non bisnis ya, non bisnis tapi kemudian dia memang tidak semata-mata mencari keuntungan. Tapi dari laporannya, laporan keuangannya dia masih mendapatkan profit dan itu cukup ya, meskipun mungkin nggak sama dengan yang usaha bisnis yang selayaknya ya, karena usaha bisnis layaknya kan 20 sampai 30%. Oke, jadi di sini 50% bisa jadi dia kegiatan non bisnis iya gitu ya, non bisnis tapi dia masih ada lah ya buffer pendapatannya gitu ya. Jadi dari laporan keuangannya dia masih mendapatkan ini. Nah, bisa jadi dia nanti dapat 50%. Nah, 30% ketika dia mungkin tidak mendapatkan profit ya. Jadi profitnya mungkin hanya tipis-tipis lah, beti-beti gitu ya. Hanya cukup buat ini pegawai katakan gitu ya, maka dia bisa jadi mendapatkan rate 30% ya, atau kalau di sela-selanya ya kasih yang di tengah-tengah 40%. Nah, ini tentu saja berdasarkan analisa ya, analisa dan judgement dari pengelola barang, Mas. Gitu. Nanti harus diberi pertimbangan ya, kenapa dia 30, kenapa 40, kenapa 50. Tapi untuk case yang ini kembali ini belum ada. Ya, jadi itu mungkin salah satu yang saya sampaikan tadi, mungkin salah satu pendekatan ya, salah satu approach ketika menganalisa berapa persentase yang akan diberikan. Seperti itu, Mas. Oke, bisa dipahami? Ya, Bu, bisa. Terima kasih, Bu. Oke.
Ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada berarti kita masuk ya ke selanjutnya. Jadi di sini tadi kalian sudah belajar bagaimana menghitung rate nilai sewa gitu ya. Terus kalian juga kemarin sebenarnya sudah mempelajari juga terkait bisnis prosesnya, yang mana bisnis proses sewa itu nanti ujungnya adanya perjanjian ya. Nah, perjanjian ini ditandatangani antara dua pihak, yaitu penyewa dan kemudian pengelola atau pengguna barang. Oke. Nah, khusus untuk infrastruktur, maka perjanjian tadi harus juga dituangkan dalam akta notaril. Ya, seperti kita tahu bahwa infrastruktur ini jangka waktunya lebih panjang. Ya, karena jangka waktunya lebih panjang, maka kita harus lebih hati-hati ya, lebih prudent. Ya, sehingga perjanjiannya ini perlu sesuatu yang lebih kuat, yang dalam hal ini ditegaskan melalui akta notaril. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa perjanjian sewa itu ditandatangani paling lama 3 bulan sejak keputusan sewa atau surat persetujuan itu diterbitkan. Ya, jadi 3 bulan setelah persetujuan sewa dari pengelola barang terbit, maka itu sudah harus ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa. Oke. Dan kemudian fotokopi. Ya, jadi fotokopi perjanjian sewa itu harus disampaikan paling lambat 7 hari setelah ditandatangani, ya, disampaikan ke pengelola barang. Oke, itu ya kontraknya. Terus kemudian sewa berakhir. Ya, kapan sewa berakhir? Sewa berakhir ketika tentu saja jangka waktunya berakhir. Atau ketika terjadi pengakhiran sepihak. Ya, artinya apa pengakhiran sepihak? Berarti ada salah satu pihak yang dalam hal ini penyewa berarti ya, pada umumnya penyewa itu tidak menepati atau tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang ada di perjanjian. Ya, misalnya atau dia kemudian melakukan tindakan ilegal seperti itu. Ya, di sini. Jadi misalnya dia menyewa BMN ya, yang katanya buat katakan buat kantin, buat apa gitu ya. Ternyata dia malah dipakainya itu untuk pure bisnis. Ya. Nah, ini kan bukan tidak tepat ya. Kita udah kasih dia kantin, udah diberikan rate yang lebih rendah, faktor penyesuaian yang lebih rendah gitu ya. Ternyata dia untuk pure bisnis dan ternyata dia bukan UMKM, katakan seperti itu. Nah, ini tentu sudah langgar dari adanya perjanjian yang ditandatangani berdua. Terus ketika misalnya dia minjem, ya katakan atau sewa ya, sewa, kemudian katanya untuk koperasi, ya ternyata dia untuk gudang, ya gudang dan bahkan gudangnya itu untuk misalnya barang-barang ilegal gitu ya, penyimpanan barang ilegal. Nah, ini tentu saja Satker, pengguna barang itu bisa gitu ya, atau pengelola barang bisa untuk memutus kontrak itu sepihak. Ya, jadi karena sudah keluar dari perjanjian yang diberikan, yang disepakati bersama. Seperti itu. Atau karena ketentuan lain sesuai peraturan. Ya. Terus untuk pengakhiran sewa nanti disampaikan secara tertulis kepada penyewa tanpa melalui pengadilan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada kita next ya. Nah, ini alurnya. Tadi ya, secara umum maka ini yang dilakukan. Terus kemudian di sini ada penilai di sini, Bu. Ini ada penilai, Bu, di sini. Ya memang ya. Tadi daftar pokok, tarif pokok itu pun output dari penilaian gitu ya. Tetapi output penilaiannya dibuat daftar sehingga tidak harus setiap ada usulan ke penilai, setiap ada usulan ke penilai gitu ya. Kalau penilainya banyak ya dan available terus tidak akan masalah.
Tetapi yang menjadi problem adalah penilai ini limited masih ya, jadi terbatas tenaganya, pasokan SDM-nya masih terbatas. Sehingga yang terjadi adalah ketika dilakukan ada usulan, ya, minta ke penilaian, seringkali ini tidak bisa dipenuhi dengan cepat, ya, karena kegiatan penilaian sendiri kan sudah sangat banyak dan sangat menyita waktu ya. Ada revaluasi, ya, kemudian ada berbagai program ini ya pemerintah terkait penilaian baik aset daerah maupun aset pusat gitu ya. Nah, ini tentu tidak mudah ya. Sehingga di sini melalui PMK 115 ini dibuka kemungkinan untuk mendapatkan semacam tarif tadi gitu ya, daftar tarif. Sehingga ini akan lebih mudah. Setiap ada usulan, kita langsung mengacu ke daftar tarif. Setiap ada usulan, kita bisa mengacu ke daftar tarif. Seperti itu. Ya, jadi intinya ini, meskipun tadi yang kita pakai adalah daftar tarif, tapi bukan berarti daftar tarif itu bukan produk penilaian. Sama, itu juga produk penilaian. Ya, nanti di situ. Nah, kemudian dari sana akan ada persetujuan atau penolakan. Seperti itu. Nah, ada satu lagi sewa untuk infrastruktur yang tadi belum saya buatkan contohnya karena memang ini masih benar-benar yang tadi saya bilang ya masih baru dan kemudian aturan detailnya sendiri juga belum ada gitu ya. Nah, di sini kalau untuk sewa infrastruktur maka formulanya sebenarnya sama. Tarif pokok sewa kali faktor penyesuai. Hanya bedanya faktor penyesuai di sini itu tidak seperti yang tadi ya. Kalau ini kan kita faktor penyesuaiannya ada kegiatan usaha dan periodisitas. Nah, kalau infrastruktur maka faktor penyesuaiannya adalah ini. Ya. Ini yang di bawah-bawah ini. Ya. Misalnya untuk listrik, ya instalasi listrik, maka di sini 1% sampai 20%. Bandar udara, terminal, dan perkereta apian, sekian. Ya, begitu seterusnya ya. Nah, faktor penyesuai ini yang disebutkan di bawah ini, itu harus memperhitungkan ini, 3 ini. Ability to pay, ya. Ability, kemampuan masyarakat untuk membayar, willingness to pay, jadi kemauan, jadi kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar, dan nilai keekonomian. Ya, bisa kalian lihat di bawah ini. Ya. Keputusan untuk mengambil rentang salah satu titik ya di antara rentang ini itu dengan memperhatikan faktor penyesuaian. Nah, ini juga tentu saja berdasarkan kajian ya, kajian. Oke, bisa dipahami teman-teman? Dari sini ada yang mau ditanyakan kah? Tidak ada? Tidak ada teman-teman? Oke, kita masuk ke perjanjian sewa ya. Tadi sudah perjanjian sewa.
Oke, sudah selesai, tapi waktunya masih 25 menit. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, kalau nggak ada kita kuis aja kali ya, mengisi waktu 25 menit. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Mas Edo. Saya mau tanya tentang jangka waktu penyewaan, Bu. Itu kan paling lama 5 tahun ya. Terus dapat Kurang jelas diperpanjang. Mas Edo? Putus-putus. Ya, apakah sudah jelas, Bu? Belum. Atau diketik aja ditayangin. Nah, diketik ditayangin, Mas. Jam segini tuh hawanya ngantuk ya. Ngantuk dan silakan di-share Mas Edo pertanyaannya. Sambil menunggu Mas Edo, barangkali yang lain ada yang mau ditanyakan. Kalian udah tahu ya yang akan diterima di PKN STAN jumlahnya hanya 275 mahasiswa, calon mahasiswanya. 275, terus kemudian kemarin, data kemarin ya, itu yang daftar 44.540. Ya, artinya yang keterima kurang lebih hanya 0,6%. 0,6%. Ayo Mas Edo. Izin Bu, sudah ada Bu pertanyaan Edo di kolom chat. Oh, di kolom chat. Izin bertanya Bu mengenai jangka waktu. Oke, saya share ya. Izin bertanya Bu mengenai jangka waktu penyewaan BMN atau BMD paling lama kan 5 tahun dan dapat diperpanjang. Terkait hal khusus itu, contohnya seperti apa? Hal khusus ya, kecuali hal khusus. Coba saya share saya ini ya. Saya lihat di ketentuannya terlebih dahulu.
Ini ya, di pasal 13 ya. Kalau di pasal 13 bunyinya tidak seperti itu ya Mas ya. Jadi itu kamu pakai PMK berapa ini Mas? Mungkin ini peraturan lama Bu. Kayaknya dari PPT. Suaranya kecil sekali. Oke, kita ke pasal 13 ya di PMK 115 di sini. Jangka waktu sewa paling lama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang dengan gitu ya, persetujuan dari pengelola barang. Nah, kalau di PMK yang baru ini 115, maka di sini jangka waktu sewa itu bisa lebih dari 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk ya. Jadi di sini jelas untuknya ya. Jadi tadi bukan lagi khusus tapi di sini sudah jelas mengerucut ketiga hal yang ini, yaitu untuk kerjasama infrastruktur, kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 tahun, ya, atau ditentukan lain dalam undang-undang. Seperti itu, Mas. Jadi khususnya tadi kalau di PMK yang baru sudah di breakdown menjadi 3 ini. Oke, dari sini ada yang sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan Mas Edo? Jelas Bu. Terima kasih. Ya. Halo. Jelas Bu. Tidak terdengar ya? Kata Edo sudah jelas Bu. Cukup jelas ya? Menjawab ya? Ya, alhamdulillah kalau gitu. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan teman-teman? Izin Bu, Silahkan. kalau satelit itu bisa disewakan nggak? Atau gimana? Satelit. Oke, Iya, pertanyaan satelit buatan. ya, pertanyaan bagus ya. Kalau satelit disewakan, ya bisa. Tapi mungkin dia nanti akan tidak mengikuti tarif pokok ya, Mas ya. Karena kalau tarif pokok tadi kan ini ya, dia mengikuti tarif pokok itu mengikuti hasil penilaian dan itu lebih ke tanah bangunan ya. Sebentar saya searchkan di sini. Sementara itu kan mungkin bukan tanah bangunan ya. Nah, di sini Mas, kalau di pasal 17 ya, kalian bisa lihat di sini tarif pokok sewa untuk yang selain tanah dan bangunan ditetapkan oleh pengelola barang atau pengguna, perhitungannya ya dilakukan oleh penilai. Jadi ini bisa jadi case by case bisa ya, case per case. Seperti itu Mas. Jadi kalau misalnya sewa satelit ya bisa. Tapi tarif pokoknya gimana? Ya nanti penilai yang akan melakukan. Ya, kalau penilai kan berarti dia sudah memperhitungkan faktor-faktor ya, variabel-variabel yang terkait dengan sewanya, termasuk aset yang sifatnya khusus tadi. Seperti itu, Mas. Baik Bu, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi? Ayo, atau kita mau kuis 10 soal, barang 10 soal bisa ini ya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Izin Bu. Silahkan.
Kalau misalkan Bandara Kertajati itu yang dijadiin tempat buat loading barang itu kan disewa ya Bu sama maskapai. Itu pakai ini nggak Bu persentase yang tadi? Oke, kalau bandara, nanti kalian harus lihat dulu ya bandaranya ini BUMN atau bukan, ya. Karena kan kalau bandara itu ada yang sudah punyanya Angkasa Pura, ya. Kalau Angkasa Pura berarti ini KND, ya, kekayaan negara dipisahkan. Jadi sehingga kalau dia asetnya Angkasa Pura, maka dia tidak tunduk ke peraturan PMK 115 ini. Tapi dia mengikuti ya sudah yang ada ditetapkan oleh BUMN tersebut. Seperti itu, Mas. Jadi kamu harus lihat itu. Bu, kalau ininya berupa BUMN bagaimana, Bu? Ya, kalau berupa BUMN ya kalau itu nanti mengerucutnya pemanfaatannya ke sewa ya berarti memakai rate ini gitu ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan kenapa sewa gitu ya. Kalau yang di stall-stall yang di ini mungkin dia akan oke, itu sewa ya. Tapi begitu dia panjang ya, jangka waktunya panjang dan kemudian dia luasannya cukup besar gitu, maka bisa jadi dia kalau sewa itu akan harganya menjadi tidak kompetitif, Mas, menjadi mungkin terlalu mahal ya dan lain sebagainya. Sehingga bisa ditempuh pemanfaatan jenis atau skema pemanfaatan yang lain seperti itu. Bisa dengan KSP kah? Bisa kalau bandara ya bisa dengan KSP tadi ya. Atau sewa hanya salah satunya atau mungkin KSPI ya bisa. Kalau itu bandara mungkin dia yang masuk ke istilahnya ke fasilitasnya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mas Pambudi. Kalau misalkan nyewa gitu ya, nyewa tanah gitu, tapi dibayarnya lewat saham itu boleh nggak? Kayak misalkan ada perusahaan terus nyewa tanah negara, nah itu terus dibayarnya pakai sahamnya di perusahaan saham, itu, ya? Iya, itu gimana Bu? Kan itu kalau nggak salah ya, entah saya bacanya di yang KND atau enggak di BUMN ini ya, itu kalau nggak salah batas untuk perusahaan-perusahaan itu 50 tahun atau 30 tahun gitu. Itu gimana? Oke. Oke, prinsipnya semua investasi karena tadi sifatnya saham ya, saham kemudian kita memiliki saham berarti kita kan punya investasi di sana ya. Investasi itu hanya bisa dilakukan oleh BUN yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Nah, apakah memungkinkan? Ya, mungkin kalau BUMN itu nanti konversi kali berarti ya, konversi piutang bisa jadi itu, konversi piutang bisa jadi. Misalnya si BUMN A katakan ya, BUMN A kemudian dia sudah menyewa gitu ya, menempati satu bangunan pemerintah dan kemudian sudah berlangsung beberapa tahun, tapi kemudian belum dilakukan pembayaran katakan gitu ya, sewanya. Nah, berarti dia kan punya utang ke pemerintah ya, punya utang ke pemerintah dan ternyata dia tidak akan mampu membayar ya. Maka bisa dimungkinkan seperti yang tadi Mas bilang ya, jadi dilakukan konversi piutang pemerintah ya kepada BUMN tadi, kita konversi menjadi kepemilikan saham kita di BUMN tersebut gitu ya. Itu bisa. Kalau langsung mungkin kalau di soal-soal di pengantar akuntansi ada ya, pengantar akuntansi itu ada konversi langsung jadi saham gitu ya. Jadi kita misalnya membutuhkan jasa dari
katakan dari konsultan atau jasa dari lawyer gitu ya, terus kemudian instead of kita bayar, kemudian kita berikan apa namanya saham gitu ya, dibayar dengan saham. Nah, itu kalau perusahaan private. Tapi kalau kalau pemerintah ini cenderungnya seperti tadi, dia konversi seperti itu. Konversi. Ya, dua step ya, berarti ya 2 step. Karena tadi alur piutang dengan alur investasi ini berbeda. Ya, jadi ada stepnya. Oke, bisa dipahami? Kalau misalkan perjanjian gitu bisa nggak Bu? Maksudnya itu kalau ya masuk investasi berarti Bu ya. Kalau misalkan perjanjian kayak di awal ini bakal dapat berapa persen, ini dapat berapa persen gitu. Ya, tadi ya investasi. Kalau kalian belajar KND, investasi itu bisa berasal dari pemerintah menginvestasikan sesuatu, itu bisa berasal dari APBN murni atau yang tadi konversi segala macam tadi. Mungkin kalau persepsi saya ya, ini akan apa ya? Belum mungkin secara konservatisme ini belum bisa dilakukan ya, karena kita kan jadi perlu meyakini gitu ya jumlah yang kita investasikan dan lain sebagainya, memastikan bahwa sewa itu akan memberikan, maksudnya expand yang dikeluarkan oleh ini yang kemudian berubah menjadi saham ya, itu memang akan memberikan atau berkontribusi terhadap kinerja BUMN tersebut, seperti itu. Jadi kalau saya lihat sih ini mungkin bisa, tapi governance-nya ya mungkin ya, kalau saya bilang sih governance-nya yang akan lebih vulnerable ya, kita harus menjaganya dari sana. Akan lebih pas ketika tadi ada konversi piutang tadi menjadi modal, seperti itu. Tapi ini dari persepsi saya ya, dan dari sisi hukumnya juga kalian harus ini lagi, kalau sisi hukumnya saya kurang, mungkin kita harus lihat dulu ya PMK-nya dan kemudian beberapa peraturan yang lain. Tapi kalau saya dari sisi akuntansi pemerintah, sepertinya ini harus 2 step. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, kalian belajar ini juga kan ya? KND juga kan ya? Iya Bu, belajar. Yang dosennya siapa? Pak Hendro. Pak Hendro. Ya mungkin nanti bisa ditanyakan juga ke beliau untuk lebih firmnya ya, karena kalau dari saya sih kemungkinan itu 2 step, tapi mungkin bisa ditanyakan ke Pak Hendro terkait hal tersebut, terutama terkait kemungkinan dari sisi legalitasnya ya, dari sisi legalitasnya. Saya mungkin hanya ke teknisnya, dan kalau saya sih ya kalau dalam kondisi sekarang mungkin itu harus 2 step kalau tadi saya bilang. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Kalau ada lagi silahkan. Kalau Anda nggak ada berarti kita akan akhiri kelasnya sampai di sini. Silahkan. Tidak ada? Tidak ada lagi? Sudah kebayang sop, buah, kolak, dan kawan-kawan? Oke, karena tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan dan materinya juga sudah habis, kita akhiri kelas sampai di sini ya teman-teman ya. Alhamdulillah kita sudah di kelas penghujung sebelum libur Lebaran ya. Di kesempatan ini saya juga mohon maaf ya kalau ada kesalahan dan kehilafan dari saya.
Dan kita bertemu lagi nanti satu kali lagi ya setelah Lebaran, dan kemudian nanti kalian menghadapi UAS gitu ya. Jadi bukan kita ya, kalian yang menghadapi. Kalau saya yang bikin soal, ya enggak? Seperti itu. Oke, kurang lebihnya kembali saya mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kemudian selamat berlebaran buat yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan kemudian selamat liburan buat semua ya. Terima kasih atas atensi dan kontribusinya dalam pembelajaran ini. Oke, selamat berbuka juga untuk hari ini ya, dan besok sampai Lebaran gitu ya. Selamat berbuka puasa, alhamdulillah, terima kasih. Jaga selalu kesehatan ya. Salam buat keluarga. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Lebaran, Bu. Sama-sama ya, Terima kasih, maaf Bu. lahir batin ya. Iya, Bu. Oke.